Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Solusi Barbershop. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga sehat walafiat ya. Nah, di video kali ini saya bakalan share tutorial bagaimana cara saya membuat cukuran high fade. Oke, langsung saja kita ke step yang pertama. Aku ingetin lagi nih. Jadi buat kalian yang belum subscribe, mohon bantuannya buat di subscribe dulu ya, supaya saya lebih konsisten dan bersemangat lagi untuk membuat konten seperti ini. Nah, balik ke step yang pertama ini, saya biasanya menggunakan guard dengan nomor 2 dengan tuas lever close. Nah, karena high fade itu tinggi polanya, jadi kalian bentuk seperti yang saya bikin di video kali ini. Kalau mau dihitung dengan jari, biasanya itu sekitar 4-5 jari dari atas telinga, kurang lebih 4 jari, untuk mempermudah kita mengira-ngira baseline-nya harus setinggi apa, seperti itu. Tapi itu bisa disesuaikan lagi dengan melihat bentuk tulang kepala dari customer kita. Nah, di sini karena menurut saya itu kepala dari customer saya itu kurang rata di bagian belakang itu, maka saya buat baseline-nya itu agak turun, jadi agar hasilnya itu tidak jadi bagian bawahnya itu biar tidak kelihatan jendol. Kalian tahu jendol kan? Jadi kembali lagi, kita itu harus improve apapun itu yang bisa membuat cukuran kita itu menjadi lebih enak untuk dipandang. Jadi kita harus bisa menyesuaikan, entah itu dari bentuk kepala, entah itu dari bentuk wajah, entah itu dari jenis rambut, dan masih banyak lagi. Seperti itu. Dan menurut saya pun, kalau dibandingkan dengan medium fade ataupun low fade, tingkat kesulitannya itu lebih mudah high fade yang sedang kita buat ini. Karena apa? Karena space untuk membuat gradasi kita itu lebih lebar. Dan kalian bisa bayangkan kalau membuat low fade, pasti kalian juga merasa kalau membuat low fade itu lebih susah, karena yang saya katakan tadi, space-nya itu hanya sedikit. Jadi kita itu harus lebih detail untuk membuat ataupun menghilangkan garis petunjuknya nanti. Nah, kalau menurut kalian lebih susah mana nih? Low fade, high fade, atau medium fade? Atau malah gampang semua? Coba ya kalian komen di kolom komentar, lebih susah mana? Hehehe. Oke, kita lanjutkan di step yang berikutnya. Setelah kita membuat baseline itu, di sini saya biasanya menggunakan guard nomor 1 lever close terlebih dahulu. Kita gosok naik hampir menyentuh baseline guard nomor 2 lever close tadi. Pelan-pelan saja, tidak usah terburu-buru. Kalian tekniknya saat menggosok itu yang ditekan itu di area bawah. Jadi tekniknya itu namanya scooping. Jadi seperti nyekop. Jadi dari bawah itu ditekan, semakin ke atas semakin mengambang. Seperti itu. Nah, di sini ada nggak yang nonton yang di sini udah lumayan lama nyukurnya, dan apakah sama cara kalian sama dengan cara yang saya sedang buat ini, ataukah beda? Dan menurut saya pun step by step atau tutorial-tutorial yang ada dimanapun itu tidak akan menjamin hasil dari cukuran kalian. Karena apa? Karena hasilnya itu ditentukan seberapa kalian mencintai pekerjaan ini. Jadi hasil cukuran itu dipengaruhi dari kalian sendiri. Apakah kalian lebih detail mengerjakannya atau hanya setengah-setengah saja? Jadi kunci dari hasil cukuran yang bagus itu menurut saya yang pertama ada mood kalian juga menjadi pengaruhnya. Seperti itu.
Nah, untuk step yang selanjutnya, ingat ciri dari high fade itu tidak memiliki outline di area jambang. Jadi kalian buat garis petunjuk itu di paling atas di hairline, di area hairline atau area tumbuh rambutnya itu di area lengkungan paling atas di area jambang itu. Jadi ciri dari high fade itu tidak memiliki outline. Outline itu kalian udah pasti tahu kan, garis luar yang dibikin melengkung itu, yang biasanya ada itu di cukuran mid fade, low fade, taper fade, dan lain sebagainya kecuali high fade. Jadi kalian perlu ingat-ingat saat membuat baseline, garis petunjuk di cukuran high fade itu. Jadi kalian harus ingat kalau high fade itu tidak memiliki outline. Itu yang perlu kalian ingat-ingat. Nah, setelah kalian buat garis petunjuknya, jangan lupa kalian habiskan sisa rambut yang di area bawah garis petunjuk itu tadi. Di sini kalian tahu ini trimmer yang saya pakai ini mereknya apa? Pasti kalian tahu dong nih, karena mungkin ini adalah trimmer dari Sejuta Barber. Mungkin saja. Iya, karepe esok katan sore. Aku karepe sore. Kata mani aku di sini. Sing jaga, Nah, untuk step yang selanjutnya ini kita haluskan lagi area bawah trimmer tadi menggunakan shaver supaya lebih halus lagi atau terlihat lebih clean. Di sini saya menggunakan shaver dari Wimax dan masih setia. Saya tidak di endorse, tapi kalau mau di endorse pun saya lebih senang. Oke, kalian pelan-pelan saja menggunakan shavernya ini. Jangan sampai menimbulkan garis shaver, karena nanti untuk menghilangkan garis shaver itu lebih susah. Kalau di sini kalian pakai shaver apa nih? Coba komen di kolom komentar. denganmu terasa cepat. Nah, di sini ada yang tertinggal sedikit rambutnya yang belum terkena trimmer. Jadi saya ulangi lagi menggunakan trimmer. Jadi kalian itu juga sama, harus lebih teliti lagi, jangan terburu-buru. Mungkin saja itu tadi karena saya lebih terburu-buru jadi hasilnya kurang sempurna saat saya menghabiskan rambut area bawah tadi menggunakan trimmer. Nah, di sini kalian perlu ulangi lagi sampai tidak ada rambut yang tersisa. Ingat-ingat, jaga mood kalian untuk membuat hasil cukuran ini lebih bagus lagi, karena mood itu menentukan 90% dari cukuran kalian. Oke, kita lanjut di step yang selanjutnya. Setelah shaver, di sini saya gunakan guard dengan nomor 0,5 dengan tuas atau levernya itu berada di close. Di sini kalian sama caranya itu ditekan di area bawah, di area garis petunjuk. Namun setelah naik itu kalian posisikan sedikit mengambang. Jadi kalian seperti men-scooping. Scoopy, bukan Honda Scoopy ya. Perlahan-lahan saja, jangan terlalu ke atas.
Kenapa? Karena nanti hasilnya akan menjadi bolong, atau kalian kalau terlalu ke atas akan menimbulkan baseline baru, dan itu nanti bakalan susah atau mungkin tidak akan bisa dihilangi. Jadi seperti yang saya katakan, jaga mood kalian, karena mood itu pengaruhnya juga besar sekali terhadap hasil cukuran kita. Contohnya kalau kalian moodnya lagi kurang bagus, entah itu dari mungkin ada permasalahan apalagi rumah, ataupun habis diputusin ceweknya mungkin pasti moodnya kalian itu agak sedikit berubah kan ya, nanti mungkin hasilnya pun menjadi ikut berubah. Jadi mood itu berpengaruh besar terhadap pekerjaan kita. Oke, lulusan tadi bro. kalau saya untuk ngembaliin mood saya supaya tidak bad mood itu, saya itu ingat-ingat kembali alasan saya menjadi tukang cukur apa. Jadi agar tergerak lah pikiran saya itu, supaya saya sudah lama menjadi tukang cukur atau saya baru saja menjadi tukang cukur, masa cuman gara-gara hal sepele jadi ganggu apa yang menjadi tujuan saya. Pasti kalian juga punya tujuan kalian sebagai tukang cukur kan, karena pasti ada tujuan dari kalian memulai apa yang sudah kalian mulai. Contohnya sudah terjun sebagai tukang cukur, jadi kalian harus mempertimbangkan lagi lah untuk menjaga asa kalian yang sudah mungkin udah berkorban untuk terjun di dunia barber ini. Jadi kalian harus pertimbangkan benar-benar sekali. Nah, kita lanjut untuk step yang berikutnya. Di sini kita menghilangkan garis petunjuk dari trimmer yang sudah kita buat di step sebelumnya tadi. Di sini saya langsung menggunakan 0 clipper lever close dan terlihat garisnya sudah langsung hilang. Namun kalian jangan terpaku dengan cara yang satu ini, karena saya lebih pede menggunakan 0 clipper lever close ini. Bukan berarti kalian harus langsung menggunakan 0 clipper lever close juga. Lebih saya sarankan kalian itu menggunakan 0 clipper lever open terlebih dahulu. Akan tetapi kalau masih belum hilang garisnya, kalian naikkan sedikit menjadi lever half atau middle atau setengah, atau di tengah-tengah antara open dan close. Baru setelah itu, kalau masih ada garisnya, baru menggunakan lever close. Karena menurut saya kalau menggunakan lever close itu untuk diri saya sendiri itu lebih efisien, dan hasilnya pun juga mungkin lebih oke kalau menurut saya. Jadi menurut saya ini lebih efisien. Tapi seperti yang saya bilang di video-video sebelumnya, untuk kalian harus menemukan cara kalian sendiri. Cara orang lain itu jangan dijadikan patokan. Tapi kita harus ATM. Apa itu ATM? Amati, tiru, dan modifikasi. Dulu saya pun diajari di kursusan, karena saya dulu pernah kursus cukur pun, untuk membuat fade itu tidak seperti yang saya lakukan sekarang. Bahkan dulu diajari fade itu tidak sampai menggunakan shaver. Akan tetapi saya sekarang udah berani menggunakan shaver. Dulu untuk baseline membuat fade itu saya diajari menggunakan guard nomor 1,5. Tapi di sini saya menggunakan guard nomor 2 close. Dan untuk membuat garis petunjuk dulu itu saya diajari untuk menggunakan 0 clipper lever close dengan clippernya itu dibalik. Jadi posisinya dibalik clippernya itu. Akan tetapi cara yang lebih sering saya gunakan yang seperti yang saya videokan ini, itu menandakan kalian harus mencari cara kalian sendiri untuk menemukan cara kalian yang lebih enak menurut kalian, dan hasilnya pun lebih bagus menurut kalian. Dan
membuat customer kalian nanti balik lagi dan menjadi langganan kalian. Jadi satu kata improve itu sangatlah perlu di dunia barber ini. Amati, tiru, modifikasi. Jangan terpaku dari satu cara saja. Beritahu aku cara. Nah, kita lanjut untuk step yang berikutnya. Di sini saya menggunakan clipper overcomb. Seperti di video-video sebelumnya, mungkin ada yang pro ataupun ada yang kontra. Kalau cara saya memegang sisirnya atau saya menyisir rambutnya itu dari atas ke bawah, itu mungkin ada yang setuju ataupun tidak. Itu kembali lagi ke improvisasi. Jadi menurut saya cara ini itu menurut saya lebih enak saja. Dan itu kembali lagi dari diri kalian juga, mau pakai cara ini ataupun tidak. Itu kembali dari kata improve tadi. Jangan terpaku oleh satu cara saja. Jadi kalian harus pintar-pintar untuk mengamati, meniru, dan memodifikasi supaya kalian menemukan cara kalian yang lebih jostis lagi nantinya. Oke. Maknai dunia. Ku berjanji jadi Nah, salah satu kunci cukuran fade yang blur seperti Mas Rudi Antoko, walaupun tidak seblur hasilnya Mas Rudi Antoko itu, salah satunya itu adalah kuncinya detailing menggunakan gunting. Jadi fungsi detailing itu sebenarnya untuk menjangkau area hitam yang tidak terjangkau oleh clipper. Jadi kalian perlu sisir detailing yang sedang saya pegang ini, dan perlu gunting, dan juga perlu penglihatan yang maksimal dan ketelitian. Jadi yang kalian ambil itu bagian-bagian rambut yang terlihat menggumpal atau terlihat hitamnya itu hitam pekat. Nah, di area itu area yang perlu kalian detailing menggunakan gunting. Biasanya apa kalau kok bisa rambut menggumpal dan area itu hitam pekat? Karena tulang orang Indonesia itu kebanyakan tidak rata. Jadi beda dengan tulang-tulang orang luar negeri yang biasanya itu bisa fade-nya itu lebih blurry lagi, karena itu menjadi faktor juga dari tulang customer kita itu untuk menjadi faktor hasilnya nanti. Jadi kita maksimalkan saja area-area yang bisa kita jangkau menggunakan gunting itu supaya lebih ngeblur lagi fade yang kita buat kali ini. Jangan terburu-buru dan hati-hati saja. Ingat, area yang kalian ambil itu area yang hitam saja atau area yang menggumpal saja. Karena kalau salah pengambilan, nanti kalian malah mencoak, atau apa ya bahasa Indonesia nih mencoak itu, malah bolong gitu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, karena di sini tidak ada outline, jadi tidak ada part pembuatan outline untuk cukuran model high fade ini.
Oke, mungkin cukup sekian untuk tutorial membuat cukuran high fat di video kali ini. Buat kalian yang belum subscribe, mohon klik tombol subscribe-nya. Dan buat yang suka boleh diklik tombol like-nya. Kalau tidak suka boleh diklik di tombol dislike. Dan jangan lupa komen apapun yang menjadi koreksi kalian untuk membuat channel ini lebih berkembang lagi. Dan inilah hasil cukuran high fat kita kali ini. Dan mohon maaf kalau belum bisa sesempurna dari cukuran Mas Rudi Antoko. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam satu barber Indonesia.